adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya adik-adik. Wah, kembali lagi di Sekolah Hari Minggu Majelis Jemaat YKE Palangka 1 bersama Kak Elin Dan Kak Maria. Yeay! Wah, pastinya adik-adik gak sabar nih Kak mau sekolah hari Minggu nih. Betul, tapi sebelumnya Kak Maria mau ingatkan adik-adik untuk berpakaian yang rapi. Benar. Terus apa lagi nih Kak? Menyiapkan Alkitab. Dan yang paling penting Adalah adik-adik harus menyiapkan hati. Jadi gak ada yang main-main, Benar. gak ada yang gak serius. Benar Jadi banget, harus beribadah ya adik-adik. Nah oke deh Kak Elin. Nah, kalau gitu, kalau adik-adik sudah siap semua, sudah nyiapin Alkitabnya, sudah nyiapin hatinya, sudah mandi pokoknya kayak Betul. udah sarapan juga. Nah, Yoi. sekarang kita mulai ibadah sekolah hari Minggu kita. Nah, yuk adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama mau berdoa untuk mengawali sekolah hari Minggu kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul lagi, kami bisa beribadah lagi Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, tapi Tuhan tahu setiap hati kami sangat rindu untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Yesus, di ibadah sekolah hari Minggu kami selalu Tuhan, semakin rindu Tuhan, dan biarlah Kau berkati adik-adik Tuhan yang ada di rumah ketika sekolah hari Minggu mereka benar-benar bersekutu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah sekolah hari Minggu kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik di rumah kakak ajak untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ayo berdiri, nggak ada yang loyo-loyo, nggak ada yang nggak Nah. semangat. Harus bersuka cita. Kita mau angkat pujian ini. Sambil tepuk tangan dan sukacita, kita nyanyikan lagu ini. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Bertemu Ayo. dalam kasih-Nya. Satu tepuk tangan dengan sukacita ada dia. Yang lebih semangat juga. Iya betul sekali. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitabnya nih Kak. Iya. Terus kita juga mau mendengarkan cerita. Wah, udah gak sabar nih pasti ya Kak. Betul. Nah, tapi sebelum itu adik-adik, kakak ajak adik-adik yang di rumah untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau Tuhan mendengarkan cerita dan kami juga mau membaca Alkitab. Biarlah Tuhan yang memberkati kami agar apa yang kami dengarkan melalui firman Tuhan bisa Engkau taruh dan materaikan di dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan dan kemudian lupa, tapi kami bisa mengingat dan merasakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah siap kan Alkitabnya? Pastinya sudah siap dong Iya. Kak. Sudah ada nih di depan
Wajahnya pasti ya Kak ya, Betul. mau sama-sama baca Alkitab. Tapi adik-adik yang belum siapin Alkitabnya nih Kak, Kakak kasih waktu 5 detik dulu untuk ambil Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya, kita hitung Kak. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah siap? Pastinya udah siap nih Kak. Oke, kalau sudah siap kita mau buka Alkitab kita. Nah, tapi adik-adik pembacaan Alkitab kita hari ini akan dibacakan oleh teman kita. Jessica dari Sangkakala. Galatia pasal 5 ayat 16 dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu perjabulan, kemarahan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Amin. Nah adik-adik, amin untuk firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi ya. Amin. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih, pasti adik-adik percaya kan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah apalagi kita tadi sudah baca Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 tadi. Nah tapi adik-adik tahu gak sih apa tandanya kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan? Wah, apa tuh tandanya? Nah, jadi ciri-cirinya adalah saat kita menghasilkan buah-buah roh adik-adik. Nah, karena saat kita menghasilkan buah roh, kita bisa memancarkan kasih Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Iya, nah adik-adik, hari ini kita mau belajar nih tentang buah roh. Oke deh, kalau gitu kakak mau menunjukkan sebuah gambar. Manakah gambarnya? Cara Nah. ini gambarnya. Ini gambarnya adik-adik. Ini adalah gambar sebuah pohon. Adik-adik, sebuah pohon itu dikenal dari buahnya kan. Misalnya nih Kak, kita makan buah pisang. Pasti berasal dari apa Kak? Dari pohon buah pisang dong. Iya, Kak. dari pohon pisang. Kalau kita makan buah durian, asalnya dari pohon durian. pohon durian. Nah, sama seperti itu juga adik-adik. Oleh sebab itu, pohon ini menggambarkan kehidupan seorang Kristen. Nah, siapa itu orang Kristen? Ya kita semua nih, Kak Maria, Kak Elin, dan Adik-adik ada di rumah. betul adik-adik yang ada di rumah. Tempat pohon ini bertumbuh itu adalah Tuhan Yesus. Nah, bila akar-akar kita tertanam di dalam Tuhan, maka adik-adik kita akan menghasilkan buah. roh. Ih, bener banget Betul. Kak. Artinya Tuhanlah adik-adik yang membantu hidup kita untuk bisa berbuah. Nah, buah yang kakak bilang tadi itu disebut buah roh. Gitu adik-adik. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus ya. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang membantu kita nih adik-adik. Mungkin adik-adik di rumah pernah merasa ya kalau ingin melakukan kesalahan nih Kak. Misalnya pengen berbohong atau pengen mencontek misalnya di kelas. Nah, tiba-tiba nih di dalam hati kayak Ada yang negur. Iya, ada yang negur atau itu salah, nggak boleh kamu melakukan itu. Ada rasanya kayak gitu adik-adik. Pernah nggak ngerasa? Pasti pernah dong Kak. Kak Ilin juga pernah merasa kayak gitu Kak. Ya, nah itu adalah salah satu pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus adik-adik. Tapi apa sih hubungan antara Roh Kudus dan buah roh? Nah, hari ini kita mau belajar tentang buah roh. Adik-adik, buah roh itu adalah
hasil karya dari Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Siapa itu orang percaya? Ya kita semua ya adik-adik. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka hidup kita akan dituntun nih oleh Roh Allah dan kita akan menghasilkan buah-buah gitu. Tujuan dari kedatangan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kehidupan orang percaya adalah supaya mengubahkan hidup kita, Kak. Benar, Kak. Sehingga hidup kita menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, buah roh ini berlawanan dengan perbuatan dosa adik-adik. Nah, ada 9 nih adik-adik. Ibaratnya buah nih, ada 9 rasa, Kak. Nah, Apa aja tuh, Kak? oke, kakak tunjukkan dulu ya pohonnya nih. Nah, pohonnya. Oke, ini pohon yang tadi kakak bilang, ibaratkan pohon ini adalah kehidupan kita adik-adik. Nah, kita akan menghasilkan buah-buah, yaitu buah roh ya adik-adik. Nah, buah roh yang pertama adalah kasih ya. Nah, artinya kita harus mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatunya adik-adik. Nah, kalau kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka kita akan memancarkan kasih kita kepada sesama. Nah, dapat tempel, Kak. Tempel ya adik-adik. Kasih. Iya, nah ini adalah buah yang pertama. Terus yang kedua adalah sukacita. Betul, adik-adik harus memancarkan sukacita. Jadi adik-adik misalnya jangan suka cemberut ya. Harus tersenyum, memancarkan sukacita Allah. Oke, tempel, Kak. Sukacita. Nah, terus apa yang ketiga, Kak? Damai Yang sejahtera. Betul, damai sejahtera. Allah memberikan di hati kita suatu ketenangan adik-adik yang tidak akan hilang oleh Benar. apapun. Nah, kita tidak perlu lagi khawatir. Jadi siapa di sini yang masih khawatir akan masa depannya? Khawatir, nanti aku jadi apa ya? Aku nanti bakal hidup bagaimana ya? Nah, karena buah roh inilah Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak menjadi khawatir. Tempel, Kak. Damai sejahtera. Oke, yang selanjutnya adalah Kesabaran. kesabaran. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih suka nggak sabaran? Misalnya nih disuruh mama papahnya tunggu ya, tapi adik-adik malah nggak sabar, kayak ngambek Iya. gitu. Jadi kesal, jadi dongkol. Ayo. Nah, siapa? Kalau adik-adik masih seperti itu, kita belajar untuk bertumbuh nih adik-adik. Kita belajar untuk berubah. Oke, tempel, Kak. Tempel ya. Kesabaran. Kesabaran. Oke, selanjutnya adalah kebaikan. Nah, sama seperti Tuhan nih adik-adik yang baik hati sama kita, ya. Maka kita pun harus berbuat baik sama seperti Tuhan. Nah, perbuatan baik itu apa sih adik-adik? Pokoknya semuanya yang berdampak positif. Adik-adik, siapa yang hari ini atau dalam minggu ini sudah berbuat kebaikan? Misalnya nih, membantu mamahnya ya. Ya. Membantu mamahnya mencuci piring atau menyapu rumah. Nah, kalau belum adik-adik kakak tantang nih hari ini untuk melakukan kebaikan. Ayo Kak, tempel. Kebaikan. Oke, selanjutnya adalah Kemurahan. kemurahan. Nah, kemurahan adalah sikap baik nih adik-adik yang ditandai dengan kerelaan untuk memberi. Sebelumnya kan kita sudah tahu nih kebaikan ya adik-adik, buah roh yang sebelumnya. Nah, ketika kita berbuat baik haruslah kita tidak boleh mengharapkan apa-apa ya. Jadi adik-adik kalau misalnya nih bantu mamahnya, bukan berarti misalnya adik-adik pengen dapat uang jajan atau pengen dapat mainan atau pengen dapat kue. Nah, tapi adik-adik haruslah berbuat baik karena adik-adik sayang sama mama adik-adik. Karena adik-adik sadar bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi tidak pamrih adik-adik, tidak mengharapkan imbalan. Oke, tempel, Kak. Kemurahan. Kemurahan. Selanjutnya apa, Kak? Kesetiaan. Kesetiaan. Nah, kesetiaan itu adalah keteguhan hati kita di dalam iman kita. Ya, adik-adik. Jadi misalnya nih adik-adik rutin nih untuk beribadah, rutin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Seperti Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus membaca Alkitab ya adik-adik, atau kita harus berdoa tiap hari. Nah, ketika adik-adik melakukan itu tiap hari atau rutin tiap minggu ya kan ibadah, artinya kita sudah memiliki sikap hati yang setia. Betul. Tempel, Kak.
kesetiaan. Oke, selanjutnya apa Kak? Kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Nah, lemah lembut itu adalah sikap yang tidak pemarah, sikap yang lembut. Nah, adik-adik siapa nih yang masih suka marah-marah? Siapa? Siapa yo? Nah, kalau adik-adik masih seperti itu, ayo kita berubah, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tempel Kak. Oke, sudah berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sisa 1 lagi adik-adik. Apa itu Kak? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Oke, penguasaan diri itu adalah kemampuan kita untuk bisa mengendalikan diri sendiri. Seperti sebelumnya ya kan, bahwa ada kelemah lembutan, artinya tidak mudah menjadi marah. Nah, ketika adik-adik misalnya pengen marah nih, nah adik-adik memiliki hati yang mengendalikan marah itu, sehingga adik-adik tidak menjadi marah. Nah, itu adalah sikap hati Penguasaan diri. penguasaan diri. Tempel Kak. Tempel ya. Oke deh, sudah 9 ya adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar nih tentang buah roh. Nah, demikian buah roh yang dimiliki oleh orang-orang percaya ketika hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Karena itu, adik-adik, kakak ajak adik-adik di rumah untuk menyerahkan hidup kita nih, diri kita, hati kita kepada Tuhan untuk melawan setiap keinginan yang jahat. Nah, maka Tuhan akan memimpin kita untuk hidup di dalam pimpinannya. Nah, adik-adik, demikianlah buah roh yang dimiliki oleh orang percaya ketika hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, karena itu adik-adik, Kak Maria, Kak Elin mau ajak adik-adik untuk mari kita menyerahkan nih hidup kita kepada Tuhan supaya kita nih bisa melawan setiap keinginan jahat di dalam diri kita. Nah, maka dari itu Tuhan akan menuntun nih kehidupan kita agar dipimpin dalam tuntunannya Tuhan. Adik-adik di rumah, maukah hidupmu berbuah? Pasti mau dong, Kak. Pasti mau ya. Nah, kalau gitu adik-adik, kakak ajak nih adik-adik di rumah untuk berdoa bersama. Adik-adik di rumah boleh ikuti doa kakak ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kami sudah belajar akan Roh Kudus dan buah roh dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami agar dipimpin oleh Roh Kudus, agar hidup kami bisa berbuah dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bersuka cita lagi nih. Pastinya dong, Kak. Betul. Kalau gitu adik-adik, kakak ajak di rumah, adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri, kita mau angkat satu pujian ini. Tepuk tangan dengan sukacita kita nyanyikan bersama ya, adik-adik yang ada di rumah. Dia jago, Goyang ke kanan, namanya Yesus, ke kiri. namanya Yesus, jagoan kita.
Namanya Yesus, Namanya Yesus jagoan kita, Yesus jagoan kita, Yesus jagoan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan yang udah dibawain oleh Kak Maria. Betul. Nah, pastinya adik-adik yang di rumah udah mau nih siap hatinya, pikiran, kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Betul. Nah, karena dari itu adik-adik, karena kita juga sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa syafaat dan kita mau menutup sekolah hari Minggu kita. Nah, karena dari itu kakak ajak teman-teman semua, adik-adik ada di rumah untuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami mempunyai Roh Kudus dalam Tuhan, dan terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami, karena Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami Yesus. Kiranya Tuhan, Kau selalu senantiasa memberikan kami kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam sekolah hari Minggu kami pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih walaupun secara online, tapi Tuhan telah bersedia untuk memberikan kami cerita firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan, biarlah Tuhan cerita firman Tuhan tadi dapat memberkati setiap kehidupan kami dan dapat menjadi garam sehingga kami dapat menjadi buah-buah roh dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap kehidupan kami, untuk setiap keluarga kami, untuk setiap cita-cita dan masa depan kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Yesus, Tuhan Yesuslah yang selalu menuntun dan menolong kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan semakin dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, dan biarlah Yesus kami dapat menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menutup sekolah hari Minggu kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami supaya kami semakin rindu lagi Tuhan untuk terus bersekutu dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan inilah doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, nggak kerasa nih adik-adik, nggak kerasa Kak bahwa sekolah Iya. minggu kita sudah selesai. Tapi jangan sedih dulu dong adik-adik, karena kita bakalan ketemu lagi nih minggu depan. Betul. Ya Kak ya. Nah adik-adik, melalui ibadah kita hari ini, kita belajar nih adik-adik supaya hidup kita bisa menjadi terang. Nah, Betul, oleh sebab itu kita harus menyerahkan nih hidup kita ke dalam tangan Tuhan. siapa yang mau jadi terang nih? Aku. Pastinya dong. Pasti adik-adik di rumah mau. Oke semua deh jadi adik-adik, kalau gitu sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Selamat menjadi berkat.